Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan kami kelompok 3 Ilmu Negara, dan tentunya di sini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai tipe-tipe negara dalam sejarah dan para tokohnya. Baik, langsung saja kita mulai pembahasan hari ini dengan zaman Yunani kuno. Menurut sejarah kenegaraan, terjadi pemikiran mengenai negara dan hukum mula-mula pada bangsa Yunani kuno, yang pada abad ke-5 sebelum Masehi, yaitu di kota Athena. Karena dapat kita sepakati bersama, ketika masa itu, ide pemikiran berkembang secara progresif, dan tipe negara pada zaman ini sebagai negara kota atau polis. Negara kota ini mempunyai wilayah yang merupakan kota yang dikelilingi oleh tembok-tembok yang merupakan benteng pertahanan kalau ada serangan musuh dari luar. Kemudian adapun rakyatnya langsung ikut serta dalam pemerintahan, dan pemerintahan ini merupakan pemerintahan demokrasi langsung. Pemerintahan ini diselenggarakan dengan mengumpulkan rakyat di suatu tempat yang disebut dengan eklesia. Kemudian pada zaman ini dipengaruhi oleh beberapa pandangan-pandangan filosof, yaitu pertama mengenai pandangan Sokrates. Menurut Sokrates, negara bukanlah semata-mata keharusan yang bersifat objektif, yang asal mulanya berpangkal pada pekerti manusia, dan tujuan negara itu sendiri adalah untuk menciptakan suatu hukum yang harus ditaati atau harus dijalani oleh pimpinan atau penguasa, yang dimana penguasa tersebut adalah sesuai dengan pilihan rakyat itu sendiri. Dan di sini adalah pengertian demokratis menurut Sokrates itu sendiri. Kemudian yang kedua, menurut Plato. Plato sendiri adalah murid besar dari Sokrates. Menurut Plato, negara itu timbul berdasarkan dengan kebutuhan atau keinginan manusia yang beraneka macam, yang menyebabkan mereka perlu bergotong royong untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan tujuan negara sendiri yang sebenarnya adalah untuk mengetahui atau mencapai atau mengenal suatu ide yang sesungguhnya. Sedang yang dapat mengetahui atau mencapai atau mengenal suatu ide tersebut adalah hanya ahli-ahli filsafat saja. Maka dari sana, menurut Plato, para pemimpin negara atau penguasa negara perlulah dari seorang ahli filsafat itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah menurut Aristoteles. Menurut Aristoteles, negara merupakan persekutuan yang mempunyai tujuan tertentu, dan tujuan negara itu sendiri adalah mencapai kesempurnaan dari diri manusia sebagai anggota masyarakat. Maka sudah jelas bahwa dari segi negara, hal yang paling terpenting adalah masyarakat, dan kebahagiaan masyarakat berkaitan dengan kebahagiaan manusia. Maka daripada itu bisa dapat kita simpulkan mengenai tujuan negara menurut Aristoteles itu sendiri adalah mengenai kepentingan umum. Kemudian yang keempat adalah Epicurus. Epicurus sangat berbeda mengenai hakikat universalismenya Aristoteles. Epicurus lebih kepada individunya, bahwa negara merupakan hasil daripada perbuatan manusia yang diciptakan untuk menyelenggarakan kepentingan anggota-anggotanya. Sedangkan tujuan negara menurut Epicurus sendiri adalah menyelenggarakan ketertiban dan keamanan, dan untuk terselenggaranya ini orang harus mendukung diri kepada pemerintah yang bagaimana bentuk dan sifatnya. Kemudian yang kelima adalah Zeno. Dalam ajaran Zeno bersifat universalistis, dan universalismenya itu tidak hanya meliputi bangsa Yunani, tetapi meliputi seluruh manusia dan bersifat kejiwaannya. Karena itu lenyaplah yang dinamakannya bangsa Yunani dengan bangsa yang orang biadab, antara budak dan antara orang yang merdeka, sehingga di sini muncullah moral yang memungkinkan terbentuknya kerajaan dunia, di mana setiap orang mempunyai kedudukan yang sama sebagai warga dunia. Selanjutnya, tipe negara pada zaman Romawi kuno. Pada zaman ini ilmu pengetahuan tidak berkembang pesat, sehingga pada zaman Romawi kuno sedikit sekali pengetahuan tentang kenegaraan yang disumbangsikan terhadap peradaban.
Berbeda dengan zaman Yunani kuno yang memiliki ilmu pengetahuan yang progresif dan sedemikian rupa. Bangsa Romawi mewarisi banyak sekali ilmu pengetahuan dari bangsa Yunani dan menjadikannya sebagai dasar praksis dalam menjalankan sebuah negara, sehingga orang Romawi ini terkenal tidak teoritis dan tidak filosofis. Nah, pemerintahan pada zaman Romawi kuno ini adalah monarki atau kerajaan, di mana pemerintahannya dikuasai oleh satu kaum bernama kaum Patrisia atau kaum ningrat. Sekarang kita akan membicarakan mengenai tokoh-tokoh pada zaman Romawi kuno. Yang pertama adalah Polybius. Polybius adalah seorang ahli sejarah akhir Yunani yang pernah dipenjarakan di Romawi. Pemikiran yang paling terkenal adalah siklus teori. Menurut Polybius, bentuk negara atau pemerintahan merupakan akibat dari bentuk negara yang telah mendahuluinya. Maka, negara yang akan datang diprakasai oleh bentuk negara saat ini. Yang kedua, kita akan membahas mengenai Cicero. Negara menurut Cicero adalah suatu keharusan dan sangat harus didasarkan pada rasio manusia. Pemikirannya tidak jauh berbeda dengan pemikiran kaum Stoa. Bentuk negara paling ideal menurut Cicero adalah monarki, aristokrasi, dan juga republik. Cicero juga berpendapat mengenai hukum, di mana menurutnya hukum yang baik adalah hukum yang didasarkan pada rasio manusia yang berkiblat kepada asas hukum kodrat, di mana hukum adalah satu-satunya alat untuk mengikat dalam negara dan keadilan hanya diperuntukkan dalam pencarian terus-menerus. Dalam hukum alam ini tidak dapat dipisahkan moral dan kesusilaan. Lucius Annaeus Seneca adalah seorang filsuf stoik, negarawan, dan penulis drama Romawi pada zaman perak sastra Latin. Dia adalah tutor dan kemudian menjadi penasihat Kaisar Nero. Ayahnya, Seneca tua, adalah saudara Galileo. Karya-karya Seneca termasuk selusin risalah filsafat, 124 surat yang membahas isu moral, 9 drama tragedi, dan sebuah satir. Seneca merupakan satu dari sekian filsuf Romawi yang terkenal pada zamannya. Ia tidak hanya muncul dalam karya Dante, tetapi juga dalam karya Chaucer dan dalam sejumlah besar karya Petrarch yang meniru gayanya dalam tulisan-tulisannya serta mengutipnya lebih dari sumber-sumber lain.